Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita kembali boleh dipersatukan di dalam persekutuan doa saat ini. Kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa kita. Kita akan mempersiapkan hati kita pujikan satu pujian dari KPPK nomor 309, Bapa di surga, hatiku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat ini kembali Tuhan boleh persekutukan kami di dalam persekutuan doa. Dan bersama-sama rindu menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, Kau boleh tolong kami sehingga ketika firman-Mu boleh kami baca, kami renungkan bersama. Kami juga boleh diberikan kekuatan mengerti maksud Tuhan melalui setiap firman-Mu. Terlebih kami boleh melakukan itu dalam hidup kami. Berkati kami sekalian dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya kuasa dan kekuatan daripada Allah boleh diberikan bagi kami. Ini seluruh kami demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa sore hari ini terambil di dalam Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Mazmur 25 ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia pasti semua orang pernah melakukan yang namanya kesalahan tanpa terkecuali. Namun kita menjumpai ada beberapa respon yang berbeda ketika seseorang itu jatuh atau mereka melakukan kesalahan dalam hidup mereka. Yang pertama, ada satu golongan yang ketika mereka melakukan kesalahan, mereka berusaha untuk menutupi kesalahan itu, dan bahkan mereka berusaha untuk melempar kesalahan itu kepada orang lain
supaya kesalahan mereka tidak diketahui, atau dengan kata lain mereka berusaha untuk mencari kambing hitam. Dan yang kedua adalah orang-orang yang memilih untuk kemudian mengakui kesalahan itu dan siap bersedia untuk menerima akibat dari kesalahan yang boleh mereka terima. Namun kebanyakan yang terjadi adalah bahwa banyak orang beranggapan bahwa mengaku salah itu adalah sesuatu yang sama dengan mengaku kalah, sehingga banyak orang berusaha menghindari, dan saya katakan tadi mereka meresponi kesalahan mereka itu dengan hal-hal yang bukan menyelesaikan masalah tapi menciptakan masalah yang baru. Saya melihat dalam kitab suci ada satu tokoh yang ini menggambarkan bagaimana sebagai tokoh yang besar ternyata dia juga adalah manusia yang tidak terluput daripada yang namanya kesalahan atau melakukan kesalahan. Tokoh ini adalah Daud. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang bahkan sampai saat ini menjadi raja yang dianggap sebagai raja yang paling besar di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Raja yang itu membuat Israel berkembang dan kemudian membuat Israel menjadi satu kerajaan yang besar pada saat itu. Ya, kita tahu Daud adalah seorang tokoh yang demikian. Bukan hanya itu. Daud juga adalah seorang raja, seorang pribadi yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun, suatu ketika dia juga pernah mengalami yang namanya jatuh di dalam kesalahan. Bahkan kesalahan yang dia lakukan adalah kesalahan yang sangat serius, satu kesalahan yang kemudian bukan hanya merugikan dirinya, tetapi juga merugikan orang lain. Bahkan dia juga berusaha untuk mengorbankan orang lain. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, kita menemukan ada satu kesalahan yang pernah dibuat oleh Daud, yaitu ketika dia jatuh di dalam dosa perselingkuhan, ketika dia melakukan perselingkuhan, dan kemudian ketika dia berusaha untuk menutupi kesalahannya, kemudian dia juga jatuh di dalam dosa pembunuhan. Ya, ketika suami daripada selingkuhannya itu dia atur supaya orang itu mati di medan peperangan. Sebuah kesalahan yang juga pernah dibuat oleh seorang tokoh yang besar, yaitu Daud. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang terbebas daripada yang namanya kesalahan. Namun kita melihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana respon Daud ketika Tuhan berusaha untuk menegur dia melalui Nabi Nathan. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan kemudian dia menciptakan sebuah perumpamaan, yaitu tentang yang menggambarkan bagaimana kasus yang sedang terjadi di dalam kehidupan Daud. Apa yang menjadi responnya? Ketika Nathan menyebutkan bahwa orang tersebut adalah engkau, Raja Daud. Kita melihat satu respon yang muncul dalam kehidupan Daud ketika Nathan menegur dia. Ya, ketika kita buka dalam 2 Samuel 12 ayat 13 bagian A, dia merespon itu dengan dia katakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kita melihat di dalam bagian itu tidak ada pembelaan diri dari Daud sama sekali. Dia tidak mengajukan alasan apapun supaya dia dapat menutupi kesalahannya, tapi dia mengatakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Yang jadi pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya yang menjadi kunci sehingga Daud dapat mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan? Kuncinya hanya satu, yaitu kerendahan hati. Ya, kunci Daud mengambil keputusan merespon sesuatu yang tepat sesuatu yang tepat yang kemudian itu menjadi awal di mana pembaruan hidupnya boleh dimulai, yaitu ketika dia memiliki kerendahan hati. Ketika kita baca dalam Mazmur 25 ayat 8 dan 9, kita melihat dua hal yang ini perlu kita perhatikan. Ada 2 poin penting yang boleh kita lihat dalam bagian ini. Yang pertama, di ayat 8 dikatakan Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada setiap orang yang sesat. Ini adalah karakter Tuhan. Ini adalah bagaimana keberadaan Allah, di mana ketika dia melihat anak-anak Tuhan, orang-orang umatnya itu tersesat, dia berusaha untuk membawa mereka kembali kepadanya. Itu yang terjadi dengan Daud. Ketika Daud jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan dia, tapi kita melihat Allah berusaha untuk kembali membawa Daud kepada Tuhan.
yaitu melalui Nabi Nathan. Kita melihat ayat 8-nya adalah itu yang terus terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini, yaitu ketika dia tidak mau melihat anak Tuhan itu semakin jauh dalam kesalahannya, tetapi dia mau merespon, ya, dia mau membawa kembali mereka pulang ke pangkuannya. Di ayat yang ke-8 kita boleh melihat bahwa siapa yang akan mengalami itu, yang akan mengalami karya Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Di ayat ke-8 kita melihat yaitu mereka yang memiliki kerendahan hati. Ya, seperti halnya Daud, dia boleh mengalami pembaruan hidup dan menikmati karya Tuhan itu karena dia memiliki kerendahan hati. Mengapa mengapa harus memiliki kerendahan hati? Ketika kita baca bagian ini ayat yang ke-9, kita menemukan dua poin penting, dua poin penting yang boleh membawa kita untuk mengerti mengapa Allah berkarya dan mengapa Allah berkarya dalam kehidupan orang yang memiliki kerendahan hati. Kalau kita simak dalam bagian ini, yang pertama, kita melihat bahwa orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang hidupnya mau diajar. Bapak Ibu Tuhan, ketika Allah berusaha untuk menjangkau, membawa pulang kembali orang-orang yang tersesat itu, dia berbicara dengan kebenaran firman Tuhan, dia berbicara dengan Nabi, dia mengatakan apa yang dia rindu melalui orang-orang yang Tuhan utus, dan juga melalui firman Tuhan yang dia boleh wahyukan. Kita melihat bahwa orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang pasti akan mendengarkan apa isi pengajaran Tuhan itu. Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki hati yang mau diajar, mau terbuka terhadap setiap firman Tuhan, setiap teguran Tuhan yang datang kepadanya. Berbeda dengan orang yang tinggi hati. Ketika ada teguran, bagaimana mereka mengungkap kesalahan? Mereka berusaha menutupi kesalahan karena ada gengsi dan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang itu demi menjaga gengsinya. Kita melihat di sini bahwa mengapa Allah harus kunci daripada sebuah pembaruan dalam kehidupan Daud ini adalah kerendahan hati. Karena bagi Allah melihat bahwa hanya orang yang rendah hati yang mau diajari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa hanya orang yang rendah hati yang dapat dibimbing Allah. Kita tahu bahwa siapa yang membutuhkan tabib, Tuhan Yesus katakan dia itu hanya orang sakit. Siapa orang yang bisa sembuh dari penyakitnya? Yaitu orang yang mau terbuka, mau membuka hati, membuka dirinya, menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang menjadi keluhannya. Kemudian seorang dokter pun pasti akan mengambil diagnosa yang setepat-tepatnya melalui informasi yang diberikan orang itu. Tuhan juga melihat bahwa mengapa kunci kerendahan hati adalah kunci untuk seseorang yang boleh mengalami pemulihan. Karena hanya orang yang rendah hati yang dapat dibimbing oleh Allah. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat dibimbing Allah. Tuhan tidak mau mengajar orang sombong. Tuhan tidak mau mengajar orang sombong yang selalu menganggap dirinya lebih hebat. Bagaimana mungkin orang yang menganggap dirinya sempurna itu adalah orang yang mau diajar? Tentunya mereka adalah orang yang tidak mau diajar. Bapak Ibu Tuhan, melalui kisah ini, melalui bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita sebagai manusia rentan untuk berbuat kesalahan. Dan kita manusia adalah orang yang pasti dalam hidup kita akan mengalami yang namanya kesalahan itu, atau kita salah melakukan sesuatu hal. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan menghendaki agar juga kita memiliki kerendahan hati untuk terbuka, untuk menerima teguran, untuk jujur mengakui setiap kesalahan kita. Dan juga kita melihat bahwa melalui pengakuan kita, kerendahan hati yang kita miliki, kita akan dipimpin untuk kita mau jujur, kita mengakui kesalahan. Dan kalau kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, keterbukaan atau mengakui kesalahan itu adalah awal bagaimana seseorang boleh mengalami pembaruan di dalam hidupnya melalui karya Tuhan. Kita tidak tahu
bagaimana kehidupan kita? Apakah kita cenderung menjadi kelompok yang pertama yang berusaha menutupi kesalahan kita, atau kita adalah orang-orang yang masuk dalam kategori kelompok yang kedua, yaitu mau terbuka dan juga menerima teguran? Namun kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita dan menolong kita untuk kita boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dan hidup kita boleh semakin diarahkan di dalam rencananya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Firman boleh mengajarkan kepada kami untuk kami boleh memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kami mau senantiasa menyadari siapa diri kami, orang-orang yang tidak terbebas dari kesalahan, dan kami mau mengaku itu semua kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, karena kami tahu bahwa keterbukaan, pengakuan kami atas hidup kami itu adalah awal di mana karya Tuhan boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati kami jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami sehingga kami boleh menjadi pribadi yang terbuka terhadap teguran Tuhan, terhadap nasihat Tuhan. Ini firman-Mu, demi nama Yesus kami bersyukur untuk firman ini. Amin. Bapak Ibu Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita naikkan adalah yang pertama, kita akan terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit dan setiap jemaat dalam setiap pergumulan masing-masing. Yang kedua, kita berdoa bagi gereja dan setiap kegiatan pelayanan. Yang ketiga, kita juga terus berdoa bagi pelayanan Sekolah Kristen Pelita Kasih di dalam pelayanan di bidang pendidikan. Yang keempat, kita berdoa juga untuk Pos PI Donomulyo dengan segala aktivitas pelayanan dan setiap pergumulan Pos PI Donomulyo. Yang kelima, yang terakhir, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Kiranya Tuhan yang terus campur tangan memberkati bangsa negara kita. Mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan dan bersama-sama bersyukur untuk setiap perkenanan Tuhan. Kami boleh kembali menyampaikan setiap doa kami. Bersama-sama kami terus teringat bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Satu persatu Tuhan boleh lawat keberadaan mereka, dan kiranya Tuhan boleh menolong mereka. Tuhan campur tangan dalam setiap pengobatan yang dilakukan. Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan rohani mereka. Kiranya pengharapan dan iman yang teguh boleh senantiasa Tuhan berikan bagi mereka. Kami menyerahkan juga untuk anggota keluarga yang boleh mendampingi di masa sakit. Kiranya pertolongan Tuhan juga boleh Tuhan nyatakan bagi mereka, kesehatan yang cukup dan juga hati yang senantiasa penuh dengan kelembutan di dalam mendampingi anggota keluarga yang sakit. Bersama-sama kami juga terus berdoa bagi Bapak Chandra Surya. Kami serahkan Bu Suprapti, pemulihan kesehatan Ibu Isa. Kami serahkan untuk Bapak Adi Gunawan. Kami serahkan juga jemaat Tuhan yang lain yang hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang boleh campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka. Saat ini kami juga terus berdoa bagi setiap kehidupan jemaat-Mu. Satu persatu Tuhan boleh lawat mereka di dalam setiap pergumulan masing-masing. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan mereka yang bergumul dalam setiap problem-problem usaha dan juga apapun itu, kiranya Tuhan campur tangan. Kiranya di tengah-tengah pergumulan mereka pun boleh tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan mereka. Bersama-sama kami menyerahkan mereka, jemaat-Mu ini, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya iman, pengharapan, dan pertumbuhan iman boleh Tuhan berikan bagi mereka. Dan selanjutnya kami juga bersama-sama Bapa, kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan di gereja-Mu, di GKA Immanuel Lawang. Kami terus berdoa bagi setiap kegiatan pelayanan yang ada di masa pandemi ini. Tuhan juga boleh campur tangan di dalamnya. Setiap pelayanan-pelayanan dan upaya-upaya dilakukan, kiranya itu semua boleh menjadi sarana bagi pertumbuhan iman jemaat-Mu. Hamba Tuhan yang melayani, para majelis yang melayani, dan juga setiap aktivis pelayanan yang lain, Tuhan juga boleh memberkati.
Kami juga bersama-sama saat ini membawa dalam doa kami bagi Sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan yang terus campur tangan dalam setiap pelayanan dari sekolah ini Tuhan. Tuhan yang campur tangan memberkati para koordinator sekolah, pengurus yayasan, kepala sekolah, guru-guru, dan juga para murid yang ada. Kiranya mereka pun boleh melalui setiap kewajiban dan peranan mereka boleh lakukan itu dengan baik, dan melalui ini boleh Tuhan pakai untuk membawa perkembangan bagi sekolah ini, dan sekolah ini boleh semakin hari boleh menjadi berkat. Kami juga bersama-sama pada sore hari ini teringat bagi Pos PI Dono Mulyo, jemaatmu di sana, di dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan juga pergumulan hidup mereka. Tuhan juga boleh campur tangan, dan kerinduan kami bahwa di tengah-tengah di mana mereka tinggal, Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat, dan banyak jiwa boleh dibawa untuk datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk pengurus gereja yang ada, kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Stefanus yang di sana, Tuhan juga boleh berkati. Hamba-Mu dengan segala pergumulan, pelayanan, keluarga, dan juga kesehatan, Tuhan juga boleh campur tangan di dalamnya. Kami juga terus berdoa bagi proses pengadaan lokasi untuk tempat permanen di gerejamu di Dono Mulyo. Tuhan juga tolong, jika Tuhan bukakan jalan, kiranya proses selanjutnya Tuhan juga boleh campur tangan, dana yang diperlukan dan semuanya Tuhan yang sediakan. Tuhan gerakkan anak-anak Tuhan, tangan-tangan yang terbeban untuk boleh mendukung bagi pekerjaanmu dalam pengadaan tempat permainan ini. Dan ini kami juga bersama-sama pada saat ini membawa ke dalam doa kami bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemimpin negara kami, Presiden. Kiranya hikmat-Mu boleh Tuhan berikan bagi Pak Presiden, sehingga di dalam dia boleh memimpin negara ini diberikan hikmat untuk boleh memberikan hal-hal terbaik bagi setiap problem, permasalahan yang dihadapi, krisis ekonomi dan juga krisis-krisis yang lain di tengah pandemi ini. Kami juga menyerahkan Bapak untuk persiapan pilkada serentak. Tuhan juga boleh campur tangan, biarnya persiapan yang ada, para lembaga penyelenggara pemilu Tuhan berkati. Dan kiranya melalui pilkada ini boleh menjaring pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan dan punya hati untuk membawa setiap daerah mereka mengalami kemajuan. Kami juga terus berdoa bagi setiap daerah yang saat ini terdampak bencana, baik longsor, banjir, dan kiranya Tuhan campur tangan di Jawa Barat dan di daerah-daerah yang lain. Tuhan boleh campur tangan. Jika ada anak Tuhan yang ada di dalamnya, Tuhan juga boleh kuatkan mereka. Mereka boleh tetap dihiburkan, memiliki pengharapan teguh hanya kepada Tuhan. Akhirnya kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan untuk setiap seru doa kami ini. Dan kiranya Tuhan yang berkarya di dalamnya, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kiranya kami terus dengan iman menantikan setiap jawaban dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa kami pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera Allah boleh bersama-sama senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan yang kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa sudah selesai. Selamat kembali beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.